Блядь, прилет возле меня. Perhatikan baik-baik gambar ini. Anda sedang melihat Kiev pada dini hari tanggal 24 Mei 2026. Ini bukan sebuah film. Ini bukan sebuah rekonstruksi. Ini adalah sebuah video asli dari seorang warga sipil Ukraina yang memutuskan untuk mengambil ponselnya untuk merekam apa yang sedang terjadi di luar jendela apartemennya sendiri. Ada banyak asap di luar sana. Meskipun begitu, dia terus merekam, mendekat ke jendela. Bagaimanapun juga, sudah 4 tahun perang berlangsung. Dan dia sudah pernah melihat ini sebelumnya. Tapi malam ini akan berbeda. Malam itu, Rusia telah meluncurkan hampir 700 ancaman udara terhadap Ukraina dalam satu operasi tunggal. Rudal hipersonik, drone dan rudal yang datang dari Rusia, Crimea yang diduduki, dan kapal-kapal di Laut Hitam. Salah satu serangan terbesar sejak awal invasi. Dan di antara serangan-serangan itu, ada satu rudal khusus, sebuah rudal yang dirancang untuk membawa 6 hulu ledak nuklir. Sebuah senjata yang menurut Putin sendiri melaju seperti meteor dan tidak bisa dihentikan oleh pertahanan manapun di dunia. Namanya adalah Oresnik. Pria yang sedang Anda lihat sekarang ini belum tahu, tapi dalam hitungan detik, dia akan berada hanya beberapa meter dari sebuah ledakan yang akan mengguncang seluruh gedungnya. Dan yang paling mengganggu malam itu bukanlah ledakannya, tetapi di mana Putin memilih untuk mengarahkan Oresnik. Oresnik adalah rudal balistik jarak menengah. Dalam bahasa Rusia itu berarti kapal layar. Tapi yang dibawa oleh senjata ini, itulah yang menakutkan Barat. Oresnik dapat meluncurkan hingga 6 hulu ledak independen saat sedang terbang. Setiap hulu ledak melepaskan 6 bom kecil tambahan milik masing-masing, 36 titik tumbukan dalam satu tembakan dengan kecepatan Mach 10, hampir 10 kali kecepatan suara. Dan inilah detail yang mengubah segalanya. Oresnik dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir dan memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai ibu kota utama di Eropa. Berlin, Warsawa, Paris, London. Rusia menggunakan Oresnik 3 kali melawan Ukraina. Pada November 2024 terhadap Dnipro, pada Januari tahun ini terhadap Lviv, dan sekarang pada 24 Mei terhadap Bila Serkeva. Di wilayah Kiev, setiap penggunaan semakin dekat ke ibu kota, setiap penggunaan semakin dekat dengan warga sipil, dan selalu diikuti oleh reaksi yang sama dari Barat. Kecaman tanpa tindakan. 3 Oresnik, 3 kecaman, 0 konsekuensi. Tapi tunggu sampai melihat apa yang sebenarnya dihantam Putin pada dini hari itu. Karena Rusia mengatakan satu hal kepada dunia dan melakukan hal yang sama sekali berbeda. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa rudal-rudal tersebut menghantam pusat komando dan kontrol militer, pangkalan udara, dan industri militer, dan memastikan bahwa tidak ada target sipil yang diserang. Itu yang dikatakan Rusia. Sekarang lihat apa yang dilakukan Rusia. Museum Nasional Chernobyl di distrik Podil hancur akibat hantaman langsung. Museum itu baru saja dibuka kembali beberapa minggu sebelumnya. Untuk memperingati 40 tahun bencana nuklir tahun 1986, Kementerian Luar Negeri Ukraina yang dirancang pada tahun 1939 terkena serangan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Bangunan itu selamat dari Nazi, tapi tidak dari serangan Putin malam itu. Philharmonie Nasional, Opera Kiev, Museum Seni Nasional, Biara Katolik. Pada pukul 4 pagi, sebuah sekolah yang di dalamnya ada orang-orang yang berlindung terkena serangan. 3 rudal Rusia menargetkan stasiun pengolahan air kota. Tidak ada satupun dari tempat-tempat itu yang merupakan pangkalan udara. Tidak ada yang merupakan markas militer, tetapi tidak ada satupun otoritas Rusia yang menarik pernyataannya. Barat bereaksi.
Macron menyatakan bahwa ini adalah ujung jalan bagi perang Putin. Kaja Kallas menyebutnya sebagai tindakan sembrono nuklir yang disengaja. Von der Leyen berjanji akan memberikan lebih banyak dukungan untuk pertahanan udara Ukraina. Pertemuan para menteri luar negeri Eropa dijadwalkan beberapa hari kemudian. Satu-satunya tindakan konkret datang dari Polandia yang mengirimkan pesawat tempur sendirian tanpa koordinasi bersama. Tapi saat Putin menghancurkan museum-museum di Kiev, tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Ukraina di sisi lain. Pada malam yang sama, pasukan khusus Ukraina menyerang terminal Tamanavtogas di selatan Rusia. Terminal ini mengekspor 20 juta ton minyak per tahun, salah satu sumber utama yang membiayai perang. Di pangkalan Angkatan Laut Novorossiysk, 2 kapal Rusia terkena serangan. 3 pos komando drone dihancurkan di Belgorod, Donetsk, dan Kursk. Dan 200 km dari Moskow, pasukan khusus Ukraina membakar sebuah stasiun gas strategis. Sementara Rusia menyerang museum, Ukraina menghancurkan logistik perang. Putin menghanguskan ingatan sejarah, Zelensky membakar tangki bahan bakar Rusia. Itulah perbedaan besarnya. Dan disinilah muncul pertanyaan yang menjadi dasar seluruh cerita ini. Mengapa Putin menembakkan rudal dirancang untuk hulu ledak nuklir dan terhadap koperasi pemilik garasi? Ada 3 kemungkinan, masing-masing lebih meresahkan daripada yang lain. Yang pertama adalah ketidakakuratan. Analisis teknis menunjukkan bahwa Yuresnik telah meninggalkan sistem panduan presisi yang biasa digunakan pada rudal presisi tradisional. Dengan kata lain, itu tidak akurat. Ketika hulu ledak terpisah, jatuh di mana saja, itu berarti Rusia menembakkan senjata nuklir ke kota-kota tanpa mengendalikan di mana mereka jatuh. Yang kedua, persis seperti yang dikatakan Rusia, yaitu target militer, tetapi tidak ada sumber independen yang menemukan target militer yang hancur di sana. Komando dan kontrol Rusia, menurut bukti, adalah sebuah deretan garasi. Yang ketiga adalah bahwa itu disengaja. Ini adalah pandangan yang paling diterima di antara para analis Barat. Sasarannya bukan militer, sasarannya adalah Barat. Putin memilih garasi justru karena dampak materialnya tidak penting. Yang penting adalah menakut-nakuti. Dalam skenario apapun, Putin tidak akan terlihat baik dalam kisah ini. Tapi apa yang ada di balik malam ini, itu justru lebih mengungkap banyak hal. Kenyataannya sederhana. Penggunaan Yuresnik berulang kali bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda keputusasaan. Lihat apa yang sedang terjadi di medan perang. Pasukan Rusia hampir tidak maju selama berbulan-bulan. Di beberapa wilayah, mereka justru didorong mundur. Sementara itu, Ukraina melakukan sebaliknya. Menyerang kilang minyak semakin jauh ke dalam wilayah Rusia, menenggelamkan kapal di Laut Hitam, menghancurkan markas komando militer lebih dari 1.000 km dari Moskow. Putin tidak punya jawaban di medan perang. Untuk itu, jadi dia menjawab dengan apa yang masih tersisa baginya. Pertunjukan gambar-gambar kemenangan. Untuk penonton Rusia, sementara ekonomi Rusia tenggelam di bawah sanksi dan sementara Putin membakar jutaan untuk menciptakan citra kemenangan. Orang-orang Ukraina biasa yang membayar harga sebenarnya dari perang ini. Di antara puing-puing, di mana dulu ada rumah dalam keheningan, di mana dulu ada suara-suara dalam keluarga yang tak akan pernah lengkap lagi. Setiap Oresnik yang ditembakkan Putin adalah kurang merupakan unjuk kekuatan dan lebih merupakan pengakuan atas kelemahan. Dan siapapun yang benar-benar memperhatikan sudah mengerti. Tapi aku ingin tahu pendapatmu sekarang, ceritakan di kolom komentar. Dari 3 hipotesis tentang Oresnik,
Menurutmu yang mana yang benar? Jika video ini membuatmu berpikir, bagikan kepada seseorang yang perlu memahami apa yang sedang terjadi dalam perang ini. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk mengikuti analisis selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.